surah Al-Baqarah ayat yang ke-81. Sekarang ayat yang ke-81 ya. Silakan dibuka semuanya. Jackson. Ya, baik. Suara saya berdengung tidak, Nak? Halo. Ya, kita akan mulai. Silahkan kalian siapkan Al-Qur'annya. Kameranya tolong dibuka semuanya, Nak. Lagi Al-Qur'annya kameranya dibuka semuanya biar mengetahui siapa yang membaca dan siapa yang bengong dan siapa yang tidur. Ya. Sekali lagi Cahya Aulia ya, alhamdulillah Dini Sapiti sudah dibuka. Gafa tolong dibuka kameranya Gafa. Ya. Ya, Nur Husna alhamdulillah. Widya tolong dibuka kameranya. Habibah juga sama, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Al-Qur'annya kameranya juga dibuka. Nah, Eva juga sudah alhamdulillah, Viola sudah. Ya. Ini Gapa tolong dibuka Gapa. Ya. Nah, ya, baik. Karena waktu sudah jam 8.40, mari kita bersama-sama sebelum dimulai kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Baik, kita akan mulai dengan membaca surah Al-Baqarah. Kemarin kita sampai ayat ke-80, kita lanjutkan kembali. Kita mulai ayat yang ke-81. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya? Baik, sambil menunggu yang lain. Bapak seperti biasa, Bapak pimpin, Bapak baca, kalian ikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bentar, tadi apa ada chat? Maaf apa tadi itu? Ada yang chat? Bentar, tadi apa? Angkat tangan doang. Suaranya kenapa? Kok kecil ya suaranya? Kecil ya suaranya? Bentar, Nak. Ya, mungkin HP kamu, Nak ya. Gedein lah ya. Jadi 14 in, Nak. Udah, semuanya ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan aw ahatat bihi khati'atu ulaika ashabun nar. Bala kasabu fatiyatahu wa'ahat bihi khati'atuhu ika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Khalidun.
Sebelum melanjutkan, tolong yang lain ikutin ya baca ya. Rugi sekali kalau kamu tidak ikut baca ya. Manfaatkan waktu kita dengan mencari keberkahan dari Allah Taala dan pahala ya. Masih banyak izin. Bahkan mic-nya tolong dinyalakan ya. Di Nisa Fitri nyalakan mic-nya, Nurul Husna juga sama, yang lain juga sama ya. Ikutin bacaannya nah. Jangan lanjut. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذا أخذنا إسرائيل وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاضوهم وهو محرم عليكم يأتكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم إخراجهم
Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apa Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. bil bad Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati wa yaumal qiyamati yuradduna illa asyaddil azab. Yawmal qiyamati yuradduna illa asyadil azab Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika ladzina istarul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Fala yukhaffafu anhum al-azabul wala hum yunsurun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Laqad atayna Musal kitaba wa qafayna min ba'dihi birusul Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu birul qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum. ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghul. Qalu qulubuna gulf. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Walamma ja'ahum kitabun di indillahi musaddiqun lima ahum. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum
عرفوا كفروا به Falamma ja'ahum ma'rufu kafaru bi. فلعنة الله على الكافرين Falaknatullahi alal kafirin. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا Bisa mastaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anjalallahu baghyan أن ينزل الله من فضله ayyunjallahu min fadlih على من يشاء من عباده ala may yasha'u min ibadihi. فباءوا بغضب على غضب Aba'u biqudubin ala ghadab. وللكافرين عذاب مهين Walil kafirina adzabum muhin. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minuna bima ويكفرون بما وراءه wa yakfuruna bima wara'ah وهو الحق مصدقا لما معهم wa huwal haqqu musaddiqul lima قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Qul falima taqtuluna anbiya min qablu in kuntum mu'minin. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ja'akum bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi وأنتم ظالمون Zalimun. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Ikhadna mitsaqakum warafa'na fawqakum mutur. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا Ma atainakum biquwwatin wasma'u. قالوا سمعنا وعصينا
Qalu sami'na wa ata'na. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa usribu fi qulubihim. Ijla. Qul bi'sa ma ya'murukum bih. Ya'murukum bih. Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Min dunin nasi fatamannawul maut. Min dunin Nasi In kuntum sadiqin. Walan yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin.
wa وَمِمَّا mimma فَإِنَّهُ lil kafirin. الكافرين Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Walaqad ولقد أنزلنا إليك ilaika آيات إِلَيْكَ بينات آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. وما وَمَا يكفرون بها إلا إِلَّا الفاسقون الْفَاسِقُونَ Awa kullama ahadu ahadan nabazahu fariqam minhum. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ Bal aktsaruhum la yu'minun. بَلْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ أَكْثَرُهُم لَا لَّا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. walamma وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ Nabaza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Ka'annahum la ya'lamun. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Shadaqallahul azim. صدق الله العظيم Sami'na wa ata'na ghufranaka innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ij'alna Qur'anan nuran fi hayatina wa nuran fi kuburina wa nuran fi qalbina wa syafa'atan fi yaumil qiyamah wa naghfirullaha kullu dhanbin wa yadkhulullahu al-jannata uiddatil muttaqin. Amin. Ya, alhamdulillah baru saja kita telah membaca Al-Qur'an ya. Alhamdulillah dari hari pertama sampai hari yang keempat ini alhamdulillah kita sudah membaca soal Al-Baqarah sampai 101. Bapak berharap sama kalian tolong dilanjutkan ya. Dilanjutkan di rumah atau kapan saja ya ada waktu kalian buka. Karena sebagaimana Bapak sampaikan sekali lagi membaca Al-Quran itu adalah mencari pahala yang paling mudah dan paling gampang. Ya, kalau kalian berinfak dengan harta ya atau dengan jiwa kalian itu mungkin sulit untuk kalian lakukan. Ya. Tetapi kalau kalian membaca Al-Quran, ya itu sangat mudah, ya dan sangat gampang sekali. Dan apalagi yang belum bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tapi pembiasaan. Ya. Semakin kalian biasa membaca Al-Quran, maka lidah kalian akan semakin terbiasa membaca Al-Quran. Ya. Tetapi kalau kalian semakin jarang membaca Al-Quran atau membuka Al-Quran, maka lidah kalian pun akan susah, akan terselengkup untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, membaca Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tapi pembiasaan. Semakin kalian membiasakan membaca Al-Quran, maka kalian akan semakin lancar membaca Al-Qurannya. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan sama kalian untuk terus ya melanjutkan membaca Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya yang akan menolong kalian nanti di hari kiamat. Ya, akan memberikan syafaat buat kalian. Orang tua kalian yang cinta banget sama kalian, ya, ibu kalian yang cinta banget sama kalian, atau ayang beb yang cinta banget sama kalian, nanti di hari kiamat tidak akan bisa menolong kalian. Ya, mereka akan masing-masing untuk menyelamatkan diri, jangankan menolong orang lain. Ya, menghadapi tanggung jawab dirinya saja belum tentu mampu. Tetapi yang akan menolong sebagai fidaun, akan sebagai pembela kalian, yaitu Al-Quran yang kalian baca itu akan datang.
dan akan menjadi penolong buat kalian. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita, yaitu Al-Mukarramah Al-Ustazah Orija Amelia SPDI. Beliau adalah pakar tentang sejarah, ya, baik sejarah, terutama sejarah Islam, ya, baik sejarah Islam, sejarah kafir, Kristen dan sebagainya, beliau hatam sekali, ya, baik sejarah internasional maupun lokal, ya, beliau sangat paham sekali dan sangat menguasai. Karena itu kali ini beliau akan menyampaikan, mohon maaf ya Bapak, kemarin itu tidak menyebarkan pamflet, ya. Pertama Bapak lupa materinya apa gitu ya. Jadi belum sempat selesai. Ya. Malum nak, Bapak terlalu sibuk nah ya. Ya. Bapak sibuk jadwal tarawehan nah. Ya, jadi makmum tapi ya, ya, bukan jadi imam ya. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan tentang adab bergaul, adab pergaulan, ya. Beliau akan mengupas tuntas tentang adab pergaulan di antara kalian. Beliau akan mungkin dilihat dari sisi historisnya atau sosiologisnya atau geografisnya, ya. Karena di sini ada guru geografi yaitu Bu Ani yang senantiasa bergabung dengan kita semuanya, ya. Subhanallah. Baik, untuk menghemat waktu dan kesempatan, karena Bu Horijah kayaknya sudah tidak sabar untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya buat kalian semuanya, ya. Kepada Ibu Horijah, saya kasih waktu sampai jam 9 lebih 40, ya. 20 menitnya untuk tanya jawab, Bu, ya. Ya. Nah, jadi materinya sampai jam 9.40 dan 20 menit sampai jam 10 nanti tanya jawab. Karena pasti saya yakin sangat banyak sekali nanti akan dipertanyakan oleh siswa-siswanya, ya. Oleh karena itu para siswa semuanya tolong persiapkan pertanyaan kalian, ya. Pertanyaan kalian tolong persiapkan, Bapak sampaikan carilah soal-soal yang susah untuk dijawab, ya. Ya. Oh iya Pak, oh iya. Ya, kalau kalian suka protes, aduh Pak, soalnya kalau dikasih ulangan soalnya susah banget Pak dan sebagainya. Nah, sekarang buat balas dendam, nak, ya. Silakan kamu bertanya, ya. Nggak boleh Pak, Ya, balas dendam sehabis-habisnya. Pak. Masya Allah. Ya, pastinya balas dendam untuk bertanya, ya, buat kalian tambah ilmu Harus pengetahuan, ini, ya. Ya. Jangan Pak disuruh tanya bingung, ya. Suruh dikasih pertanyaan bingung lagi, ya. Tapi nggak apa-apa. Baik, saya persilakan kepada Ibu Amelia Al-Mukarramah Al-Mutantamah untuk menyampaikan materi tentang pergaulan dalam prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik dalam Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Mari telah memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk menyampaikan sedikit materi ya Pak tentang sanad. Kayaknya kalau pakai Al-Mukarram, maaf nih Pak Rifki, saya belum pantas. Terlalu tinggi Pak. Subhanallah, tawadu. Tidak Ibu, Ibu itu subhanallah Ibu, ya. Ya subhanallah. Dengan ya. Ya. Kapasitas beliau itu sangat sudah diakui di internasional, ya. Gitu, anak-anakku, ya. Jangan diragukan lagi. Iya, orang Silakan, saya Ibu. PTRI Pak, 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin di semester 1 dan semester 2 kita sempat Google Meet tentang pelajaran materi. Hari ini kita Google Meet mengenai pembahasan materi di Sanlat. Semuanya masih semangat? Insya Allah berkabung. Harus semangat, karena puasa tinggal 6 hari lagi, harus timbul semangatnya yang lebih besar. Oke? Sip. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi sanad berupa ada pergaulan dalam Islam. Nah, ini ada pergaulan. Kenapa Ibu pilih materi ini? Karena Ibu pikir ini lebih penting karena semenjak pandemi, Ibu rasa pergaulan kita ini ada jarak dan semakin agak berkurang. Istilahnya etikanya. Oke, ini akan Ibu paparkan. Bentar ya.
Tolong Ramzi. Speakernya matiin. Kresek-kresek. Oke. Oke, ini adalah materi kita. Dengeran, Nak? Suara Ibu kedengeran, Nak? Kedengeran Ibu. Silakan. Kedengeran Ibu, kedengeran. Tapi pulpennya mungkin bisa diperbesar Ibu, terlalu kecil kurang kelihatan. Oke, sebentar, Pak. Sudah? Sudah Nah, kelihatan, siap Pak? Bu. Alhamdulillah Bu. Oke. Ada pergaulan di masa bulan Ramadan dan pandemi. Nah, sebelum masuk, kita akan ini pengertian dari ada pergaulan. Sebelum masuk ke dalam pengertian ada pergaulan, kita harus mengenal dulu nih, siapa yang mengadakan pergaulan. Biasanya, yang mengadakan pergaulan adalah, kata lainnya adalah interaksi. Interaksi, siapa yang melakukan interaksi? Biasanya paling sering adalah manusia. Manusia ini dikenal sebagai makhluk sosial. Apa pengertian makhluk sosial? Tidak bisa hidup sendiri, Bu. Oke, tidak bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi terbukti semenjak manusia ada dalam kandungan, semenjak sampai manusia itu meninggal, itu membutuhkan orang lain dalam melakukan segala macam aktivitas. Ya. Ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain? Ada nggak manusia yang tidak membutuhkan orang lain? Halo? Ada nggak Tidak ada, Bu. membutuhkan orang lain? Ada. Tidak ada, Bu. Orang yang ego dengan dirinya sendiri. Sampai dia bilang, gue nggak butuh orang lain. Gue nggak butuh emak gue. Ya, gue nggak butuh si Anu, gue nggak butuh si ini. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa? Karena memang dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dari mulai di dalam rahim sampai dia meninggal, dia membutuhkan orang lain. Kenapa? Satu, pada saat ketahuan ibu kamu hamil, ditesnya di mana? Diperiksanya di mana? Di dokter. Bidan. Pada saat Dokter, bidan. ada ibu kamu yang melahirkan secara sendiri, saya mau lahirin sendiri dengan cara dilepegin. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Pada saat mau melahirkan tetap membutuhkan bantuan orang lain, walaupun sekelas dari dukun beranak. Ya, nih makhluk sosial manusia. Makanya kalau disebutkan atau dikatakan makhluk manusia itu tidak membutuhkan orang lain, itu salah. Karena sepanjang manusia hidup pasti memerlukan orang lain. Lihat, dari dia lahir, ya dia membutuhkan seorang dokter. Sejak dia lahir, dia membutuhkan yang namanya pendampingan dari kedua orang tua, baik ayah dan ibu. Ya, ada yang bayinya bisa ganti baju sendiri. Ada yang bayinya bisa ganti popok sendiri. Enggak ada, Bu. Ada nggak? Gafa? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Gafa gimana bayinya? Tahu ibu nih, Gafa nih orang yang paling spesial nih. Bu, saya bisa melakukan sendiri, Bu. Waktu saya bayi, saya ganti popok sendiri, mandi sendiri, jalan sendiri ke kamar mandi. Ya. Jadi perlu diingat, tidak ada manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mulai dia dari kandungan, dia bayi, tumbuh besar, bahkan semenjak dari bayi sampai dia menuju balita, itu ada fase-fasenya. Fase bayi sampai balita itu fase yang rentan terhadap berbagai penyakit. Membutuhkan seorang dokter, gimana orang tua kamu setiap bulannya bolak-balik periksa kamu, imunisasi, ya. Lalu kamu tumbuh besar, tumbuh menjadi orang di mana di dalam kehidupan kamu itu berperan seseorang yang memang
untuk menciptakan orang yang berguna di masyarakat. Ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Bahkan dalam Al-Quran pun itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nih, dalam Al-Hujurat ayat 13, nih, kita bisa ambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan berpasangan walaupun berbeda jenis, suku, kulit, rambut, mata, bangsa. Ini saling mengenal satu sama lain. Ya. Bu, jangankan itu. Sendal musola aja diciptainnya sepasang, Bu. Nggak ada yang sebelah-sebelah. Ada nggak yang jual sendal musola sebelah? Ada nggak, Nak? Nggak ada, Bu. Bang, beli sendal dong sebelah kiri. Atau Bang, beli sepatu dong sebelah kiri. Nih, apalagi manusia. Diciptakan secara berpasangan. Ya. Dalam Islam adalah agama yang mulia yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Dalam Islam juga ada beberapa etika yang harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan nama etika Islam. Secara bahasa, etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani atau ethos, yang berarti memiliki karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan penggunaan. Karakter apa? Karakter ini adalah latar belakang, sifat. Ya. Kalau kebiasaan mungkin di latar belakangnya dari misalkan dari sukunya atau dari memang di mana dia lahir ya. Kata etika itu sendiri juga cenderung identik dengan kata dalam bahasa lain, bahasa Latin adalah mos, yang artinya adat atau tata cara kehidupan. Dengan kata lain, etika Islam adalah sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang, terutama dalam masyarakat. Etika Islam adalah etika yang dilandasi oleh hukum Islam dan mutlak mengikat semua umat muslim, terutama dalam pergaulan. Nih lihat. Kadang ibu suka miris nih. Ya. Di sini udah diketahui nih pengertiannya, bahwa seorang muslim harus mempunyai etika yang didasari oleh hukum syariat Islam. Tapi kadang-kadang anak muda yang mengaku Islam, etikanya jauh dari kata syariat Islam. Bahkan dalam firman Allah di Al-Quran ayat 4 dan surat Al-Imran ayat 104, Al-Qalam ayat 4 dan Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Ini sudah dicontohkan nih. Umat muslim sudah dicontohkan bagaimana harus menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, berbudi pekerti, melalui contoh yang benar-benar menjadi tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia orang hebat. Orang hebat kekasih Allah tapi tidak sombong. Kita yang bukan apa-apanya Allah, hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi berlagak sok seperti jauh di atas Nabi Muhammad. Punya uang sedikit udah sombong. Punya mobil baru sombong. Punya motor baru sombong. Ya, apalagi beli barang-barang yang baru diunjukin atau dipamerkan kepada orang lain. Tapi Nabi Muhammad punya segalanya. Jibril pernah berkata, Nabi Muhammad, engkau boleh meminta seluruh isi dunia akan diberikan kepada Allah.
Apa yang engkau minta di seluruh dunia ini? Kita yang minta setiap malam, kadang Allah berpikir, ini masih tetap dalam keadaan sombong. Ya. Lalu yang selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan al-khair, menyerukan kepada makruf yang baik, dan melarang dari perbuatan munkar, dan itulah orang-orang yang bahagia. Nih, sudah dikasih tahu dalam surat Al-Imran, perbuatan melarang dari perbuatan munkar. Tapi manusia selalu melanggarnya. Baik dilanggar dari tata bicara, dari adab pergaulan sesama tetangga, dari adab pergaulan sesama teman, adab pergaulan antara saudara sekandung. Nih, ya, kita nggak perlu ngambil contoh yang terlalu tinggi. Adab aja pergaulan, perbuatan munkar, ada pergaulannya kepada sesama saudara. Oke. Lanjut. Sistem pergaulan dalam Islam. Dalam agama Islam ada beberapa aspek atau hal yang menyangkut pergaulan yang harus diketahui. Di antaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan pergaulan dalam Islam. Oke. Nah, ini ada pergaulan dalam Islam, ya. Ketika kamu melakukan interaksi kepada orang lain, kamu harus lihat nih, siapa sih yang menjadi lawan bicara? Siapa sih yang kita ajak bicara? Jangan dipukul ratakan semua. Nih, Islam sudah mengaturnya bagaimana cara ada pergaulan dengan orang-orang yang harus kita ketahui dengan melakukan interaksi. Yang pertama, yaitu pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya apa sih? Halo? Nah, apa sih yang dimaksud dengan teman sebaya? Atau Teman sumur, Bu. seumur? Seangkatan, terus apa lagi? Sekelas ini. Selevel, gitu ya. Apalagi nak, teman sebaya. Nih, pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya atau teman karib adalah orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam pergaulan dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Gimana sih caranya? Cara meningkatkan akhlak terpuji harus memperhatikan pergaulan dengan teman sebaya. Kenapa Ibu pilih teman sebaya? Karena kadang-kadang kita sebagai umat Islam ataupun sebagai anak atau siswa madrasah aliyah, kadang tutur bahasanya tidak mencerminkan sebagai anak aliyah. Kalau ketemu bukannya assalamualaikum, tapi hey bro, ya, hey cuy, ya, panggilan kita kepada orang. Padahal Islam sudah mengajarkan jika kamu ketemu dengan orang, ya harus mengucapkan salam setiap bertemu. Ini yang kadang-kadang, bro, sis, hehehehe, panggilnya hehehe, nggak lagi nama, hehehehe. Padahal temannya punya nama. Nama itu diberikan orang tua dengan susah payah, dimaksudkan agar yang memanggilnya itu selalu mendoakan. Tapi kadang kita suka lupa. Nah, manggil teman kita, Bu, gak apa-apa, Bu, orang teman ini. Tapi tetap ada adabnya. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Yang kedua, setelah mengucapkan salam, apa sih jika ketemu teman sebaya? Halo? Apa sih setelah mengucapkan salam atau setelah bertemu?
Waalaikumsalam. Apa yang selanjutnya kita ucapkan kepada teman kita setelah mengucapkan salam jika ketemu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lu resi lu udah anjir. Setelah itu, Maaf Pak, teman saya rada ya kita tahu lah. setelah mengucapkan salam dan menjawab salam, apa Nanya kabar, Bu. Bur, menanyakan kabar. menanyakan kabar? Oke. Ya. Minimal kalau memang lupa mengucapkan salam, minimal dengan memanggil namanya secara baik. Ya. Mengucapkan salam lebih baik, tapi kalau misalkan lupa mengucapkan salam, panggil dengan nama yang baik. Jangan namanya Abdurrahman dipanggilnya pentol. Ya, namanya Muhammad dipanggilnya penyok. Ya, nama yang diberikan oleh orang tua kita panggil dengan baik, bukan nama samaran. Bu, itu nama ngetren dia, nama gaulnya dia. Bodoh amat. Ada nama, pokoknya kalau kita manggil adalah nama yang diberikan kepada orang tua. Jangan diganti-ganti. Nama baik, nama cakep-cakep diganti namanya penyok. Muhammad jadi penyok. Siti Nurjannah digantinya Njun. Ya. Mengucapkan salam. Nih, bagi umat Islam mengucapkan salam sunnah. Bagi umat Islam dan menjawab salam hukumnya wajib. Jangan teman lagi ngucapin salam, mentang-mentang lagi kelas, salamnya nggak dijawab. Hukumnya wajib nih menjawab salam. Oke. Yang selanjutnya, senantiasa menyambung tali silaturahmi dan saling berkunjung dan berkumpul untuk hal-hal yang baik maupun belajar bersama. Nih, senantiasa menyambung tali silaturahmi, jangan pada saat pacaran doang tali silaturahminya terjalin. Ya, ini kalau lagi pacaran anget-anget, saling berkunjung ke rumah ceweknya. Seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, udah kayak minum obat dari dokter. Ya, menyambung tali silaturahmi. Caranya gimana? Berkunjung, ya, datang ke rumah, temui orang tuanya secara baik, ya, kumpul untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekarang ini anak muda cukup miris, kumpulnya itu bukan kumpul untuk melakukan hal-hal yang baik, baik belajar maupun untuk membuat atau mengadakan acara-acara untuk kegiatan sosial. Ini enggak, kadang kumpulnya untuk melakukan hal-hal yang tidak. Contoh, pada saat temennya lagi puasa, yuk kita kumpul di mana? Di warkop jam berapa? Jam 2. Udah tahu jam 2 lagi sedang-sedangnya orang merasa haus, kumpulnya di warkop. Ya. Senantiasa harus berkumpul dengan melakukan hal-hal yang baik. Jangan mengajarkan temennya lagi berjuang puasa, ini disuruh batal. Yuk kita kesini yuk, ngapain kita ngomongin tentang bukber. Sambil ngapain, yuk, temennya udah mau. Tapi gue nggak mau batal ya. Ya. Oke. Ya. Jangan menjerumuskan teman pada hal-hal yang tidak baik. Hal ini akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara para pemuda pada umumnya. Ukhuwah Islamiyah ini adalah salah satu bentuk benteng supaya umat muslim tidak gampang terpecah belah. Kadang-kadang beda RT aja dia berantem, tawuran. Puasa-puasa orang lagi sedang-sedangnya, baru juga les tidur sahur. Jeder gara-gara hal sepele, lemparan perang petasan. Padahal teman sebaya, teman satu sekolah, beda RT doang, beda kampung doang, berantem. Ya. Terus lagi, apa sih yang membuat pergaulan antar teman sebaya ini makin berjarak, apalagi di masa pandemi sekarang? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu, Nak? Halo? Masih ada orang? Halo? Ayo nak, aktif nak. Jangan pada tidur nak. Diulangi lagi mungkin jawaban pertanyaannya Bu. Mungkin pada nggak ngeh. Enggak ada. Hal apa yang membuat pertemanan kita di masa sekarang ini semakin jauh? Apa Bu tadi Bu? Apa Bu? Jarang bertemu, Bu. Jarang bertemu. Kalau mungkin jarang bertemu kan bisa lewat WA. Ekonomi. Apa yang bisa Ya, buat ya. pertemanan kalian semakin menjauh? Adanya masalah pribadi Bu. Ada rasa iri Bu. Timbul rasa Masalah iri. pribadi. Gara-gara game kan. Selain itu, Apa ya? ego yang tinggi. Egois Bu. Iya, ego yang tinggi. Usia-usia kalian adalah usia yang dimana harus mementingkan rasa egonya. Memunculkan rasa ego yang tinggi. Ingat lagunya Bang Roma? Coba lagunya Bang Roma, Darah Muda. Darah muda. Darahnya para remaja. Yang menang sendiri. Kalau salah tak. Tuh, Bang Roma aja udah buat lagu. Darah muda adalah darah yang dimana maunya menang sendiri. Kadang rasa ego kita itu lebih tinggi dibandingkan rasa pertemanan yang sudah cukup lama kita bentuk. Yang susah payah kita jalin. Ya. Ego yang tinggi hal sepele aja. Gara-gara berebut pacar. Jadi musuhan. Saling blok-blokan di WA. Di Instagram unfollow. Semuanya ditutup akses silaturahminya. Ketemu di jalan melengos. Ditanya diem aja, nggak ditanya makin cuek. Ya. Nih, kalau mengadakan pergaulan atau interaksi, ingat dasar kita adalah makhluk sosial. Manusia itu nggak bisa lepas dari orang lain. Pasti membutuhkan orang lain. Bu, saya nggak butuh dia. Yakin nggak butuh dia. Buktinya pada saat lagi ada tugas banyak, kamu tetap nanya kepada teman kamu. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah redam semua ego walaupun kita merasa menang. Ini yang membuat tali ukhuwah Islamiyah tetap terjalin dan kokoh. Oke. Selanjutnya, saling mengerti dan memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Tuh. Memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing. Ya, yang namanya kita berteman pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Gimana caranya supaya pertemanan ini tetap terjalin? Sampai nanti kamu berumah tangga dan berusia. Ya. Karena dalam pertemanan itu beda kepala, beda sifat, beda orang dan beda karakter. Oke? Untuk menyatukan semua itu, kita perlu meredam semua ego. Selanjutnya, teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong. Dalam hal kebaikan dan menolong teman sebaya yang sedang dalam kesusahan tentunya sangat dicintai oleh Allah. Misalnya dengan cara bersedekah. Oke, hal kecil aja. Ya, di dalam kelas misalkan. Kalau kamu kemarin tatap muka, apa reaksi kamu pada saat kamu tahu teman kamu jatuh tersandung? Apa reaksi kamu pada saat pertama kali kamu lihat teman kamu jatuh tersandung? Halo?
Tolongin lah Bu, tolongin. Yakin menolong? Ya insya Allah. Yakin menolong. Karena ibu lihat, hal reaksi pertama yang kamu lihat pada saat teman kamu jatuh tersandung, Menertawakan Bu. Ketawa Bu, ketawain. ketawa. Gimana otaknya? Rasain lo jatuh. Gimana sih mata lo? Malah dilihat. Emang enak gitu Bu. Ya. Melihat teman lagi kesusahan makin membuat hati kita semakin senang. Bukannya sedih tapi semakin senang, lucu. Jadi bahan omongan. Dasar bego lo. Kabel segitu gedenya nggak lihat. Tuh. Padahal temennya lagi jatuh. Mata lo di mana? Nolongin tapi malah diketawain hingga seluruh kelas menyaksikan dan membuat orang tersebut menjadi malu. Nih. Hal yang paling kecil saja. Oke. Selanjutnya, mengasihi dan memberi perhatian satu sama lain, terutama jika ada teman yang sedang kesusahan atau tertimpa suatu masalah. Kita sebagai teman wajib mendukung dan bila perlu memberi pertolongan. Ada yang seperti ini? Ada yang seperti ini enggak? Kita nih punya teman kita lagi susah nih. Misalkan, teman kita lupa bawa uang jajan. Dia ngomong, yuk ke kantin. Enggak, gue nggak bawa uang jajan, gue di dalam kelas aja. Apa yang kita beri perhatiannya? Beliin. Membelikan makanan atau minuman sesuai dengan uang yang kita punya. Ya, kadang-kadang teman kita lagi susah, kita pura-pura cuek. Tapi kalau giliran kita yang susah, kita ngerengek-rengek pada teman kita. Pinjem dong duit lo 10.000 aja, gue nggak bawa duit nih, ntar gue gantikan lo temen gue, lo CS gue. Masa lo nggak ngerti sih, gue lapar nih, gue dari pagi belum sarapan, memelas wajah kita. Tapi kalau giliran teman kita lagi membutuhkan pertolongan, boro-boro. Ya kan? Oke, selanjutnya, senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain. Nih, bukannya ditarik untuk menuju kebaikan, tapi ditarik dalam pengaruh buruk. Satu orang berantem dengan orang lain, dengan sekolah lain, tapi yang ribut satu sekolahan. Ditanya, kenapa sih kemarin kalian tawuran? Ini Bu, dia kemarin nyenggol si ini, si Muhammad, kenapa? Gara-gara motornya dikatain jelek. Padahal Muhammad yang ngatain, Muhammad aja yang dikatain diam aja. Tapi yang berpengaruh adalah semua warga di dalam satu kelas tersebut. Yang selanjutnya, memberikan nasihat kebaikan satu sama lain. Jadi kalau memberikan nasihat, sudah pasti adalah tugas dari teman sebaya. Yang selanjutnya, mendamaikan teman jika ada yang berselisih, bukan malah ngomporin satu dengan yang lainnya. Ya. Ini juga nih yang paling sering nih, biasanya nih cewek-cewek nih. Kalau ada temen yang berselisih, bukannya didamain temen yang satu lagi, malah dikompor-komporin. Tahu nggak, tadi dia ngomongin ini loh tentang lo. Tahu nggak, dia juga ngomongin lo begini. Akhirnya bukannya baikan, malah tambah bertengkar. Ya, teman yang baik sebisa mungkin mendamaikan temannya jika ada yang berselisih. Dan teman yang baik tidak membela satu pihak manapun. Oke. Yang selanjutnya, mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Yang terakhir, menjenguk jika sakit, datang jika diberi undangan, serta mengantarkannya ke makam jika ia meninggal sesuai dengan hadis berikut. Oke, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lainnya ada 6 perkara. Orang bertanya kepada beliau, apakah itu ya Rasul? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika diminta nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah, didoakan dengan beroleh rahmat jika ia sakit ditengok dan jika ia meninggal diantar.
Oke, jika diundang kita harus datang. Kalau tidak datang, ya sebisa mungkin kita menyampaikan maaf kepada teman kita. Oke. Yang kedua, pergaulan dengan orang yang lebih tua. Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, menghormati dan menghargainya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua adalah: satu, menghormati; kedua, mencontoh; ketiga, memberi salam; keempat, tidak berlaku kasar. Ya. Kelima, senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Yang dimaksud orang yang lebih tua yang mana, Nak? Golongan orang yang lebih tua siapa aja, Nak? Assalamualaikum Pak Rifki. Iya, mohon maaf Bu, waktunya tinggal 5 menit lagi Bu ya. Ya, makasih Bu. Oke, yang termasuk golongan orang yang lebih tua adalah orang tua, terutama paman, bibi, kakek. Bapak Ibu guru termasuk mana? Ya. Termasuk. Bapak Ibu guru adalah orang tua pengganti orang tua di sekolah. Oke? Ini adab-adabnya, menghormati. Kalau anak menghormati orang tua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik, memberi salam, patuh, tidak berkata kasar, senantiasa mendoakan, tentu saja hidup kita akan selalu berkah. Karena setiap langkah kita didoakan oleh mereka. Oke? Ingat, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tuanya. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jangan sekali-sekali kamu menyakiti hati orang tua. Ini lagi puasa, kerjaannya tidur baik. Disuruh beli garam ke warung dekat rumah aja nggak mau. Bilangnya, tapi kalau dia dibangunin pacar, suruh jemput, oke lah, standby. Udah, show langsung. Ya, ini yang perlu diingat. Berkahnya kita ada pada orang tua. Oke, pergaulan dengan lawan jenis. Menghindari berkhalwat atau berdua-duaan. Oke. Ucapan juga harus baik. Nih, siapa yang sering berdua-duaan? Apalagi di tempat yang sepi. Ada nggak yang sering berdua-duaan? Oke, dalam sebuah hadis riwayat Al-Tabrani, ya. Jauhilah berkholwat dengan perempuan, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah berkholwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kecuali setan akan masuk di antaranya kedua-duanya. Kenapa? Karena memang biasanya kalau berdua-duaan dengan lawan jenis, pasti ada setannya. Ya. Terutama perempuan nih, perempuan juga harus menjaga diri, jangan mau dianggap murahan. Kalau sudah dianggap murahan, ya sudah pasti laki-laki akan memandang dengan sebelah mata. Oke, lanjut ya Nak, karena waktunya tinggal sedikit. Oke, nih lanjut. Tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram. Mahram itu pengertiannya yaitu antara suami istri, ayah dan ibu, hubungan anak dan ibu, anak dan orang tua. Oke, menutup aurat. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat atau kemaluan seorang laki-laki lain, begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju. Hadis riwayat Muslim. Nih, sudah ada ininya, sudah ada hadisnya. Ya. Oke, selanjutnya hendaklah menghindari perbuatan yang menjurus pada zina.
seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan, berciuman, apalagi sampai melakukan zina dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nih, jangan sampai seperti merek kaos C59. Ngerti nggak kaos C59? C59 apaan, Bu? C59. Cinta 5 menit akibatnya 9 bulan. Wow. Nah, ini sekarang yang sedang terjadi pada pemuda-pemudi Islam. Ya. Banyak sekali masih usia SMP. Ya. Masih usia SMP harus sudah menikah dengan keterpaksaan karena hamil di luar nikah akibat berbuat zina. Ya, jangan sampai seperti C59, cintanya cuma 5 menit nih. Tapi akibatnya 9 bulan. Siapa yang rugi? Rugi adalah perempuan. Yang paling dirugikan adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang harus menanggung malu, ada bekasnya. Ada bekasnya terlihat oleh orang lain. Dan sebagai laki-laki walaupun tidak ada bekasnya, tolong hargai seorang perempuan. Ingat, kalau kamu ingin berbuat suatu hal yang menjurus pada zina, ingat bahwa ibu kamu di rumah adalah seorang perempuan. Kamu punya adik perempuan. Gimana rasanya kalau adik kamu diperlakukan seperti itu? Oke? Oke, di sini ada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Oke, pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara serta memenuhi segala hak-hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya. Oke, nih. Jadi interaksi itu ada norma-normanya. Kita ada berapa norma sih dalam masyarakat? Norma adat, norma adat istiadat, norma agama. Terus norma apa lagi? Halo. Oke, agama Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum muslimin. Karena dengan pergaulan kita saling berhubungan, mengadakan pendekatan satu sama lain. Kita bisa saling mengisi dalam kebutuhan serta dapat mencapai sesuatu yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur serta berakhlakul karimah. Kemaslahatan masyarakat yang dilandasi dengan akhlakul karimah tidak akan terwujud kecuali dengan membangun pergaulan yang bagus dan sehat. Tidak ada embel-embel zina di situ. Oke. Islam yang perlu kalian ketahui, Islam adalah agama yang dilandasi persatuan dan kasih sayang. Kecenderungan untuk saling mengenal di antara sesama manusia dalam kehidupannya merupakan ajaran Islam yang sangat ditekankan. Islam bukan agama yang didasarkan pada hubungan liar yang tidak mengenal batas, tapi Islam mempunyai garis hidup yang konkret dalam batasan-batasan hidup di masyarakat. Nyala. Apa kesimpulannya? Oke, kesimpulan dari materi yang kita pelajari di atas bahwa ada pergaulan, ada 7 hal yang harus diterapkan, baik antara orang yang lebih tua, antar teman sebaya, dengan orang yang lebih muda, yaitu dengan mengucapkan salam, lebih selektif dan mengerti siapa yang diajak bicara. Ya, biasanya kalau orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya. Terus dengan orang atau teman sebaya kita menggunakan kamu, dia, mereka, saya. Itu adalah bahasa yang baik untuk mengadakan interaksi dengan teman sebaya atau orang yang lebih muda. Yang ketiga, mencintai karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena lihat, wah wajah yang cantik, wah body yang semok, yang aduhai. Ya. Tapi karena memang lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, saling tolong-menolong, saling menghormati hak orang lain.
Jika mengadakan interaksi, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat, menjauhi hal-hal yang menimbulkan keburukan, dan menjaga keharmonisan kehubungan. Mungkin itu aja materi sanad kita yang Ibu sampaikan. Ibu kembalikan ke Pak Rifki. Pak Rifki, silakan. Ya, baik ya Ibu, terima kasih atas pencerahannya buat kita semuanya mengenai tentang pergaulan ya. Banyak sekali poin-poin yang kita dapat ya. Kalau kesimpulan ini menurut saya ini poin-poin intinya. Tapi pada intinya adalah banyak sekali sebenarnya ya selain daripada kesimpulan ini. Oleh karena itu sebagaimana saya sampaikan tadi ya, silakan di antara kalian yang ingin bertanya ya, yang ingin berdiskusi dan sebagainya, saya persilahkan. Silakan. Siapkan pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan yang susah-susah, nah silakan. Oke, Ibu Ani, silakan. Assalamualaikum. Oke ya, Bu Ani ya. Oke, silakan Ibu Ani, selamat datang, selamat berjumpa. Ya, sekarang isi pulsanya Bu. Susah nanti dibantu Pak Rifki, Bu Ani. Oh ya, oke. Assalamualaikum Bu Amel, Pak Rifki, dan anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ani sedikit curhat ya. Curhat dong Bu Ani. Masya Allah. Oh ya. Sebelumnya minta maaf, Bu Ani nggak onin kamera lagi ya, karena lagi maskeran. Mohon maaf ya. Saya maafin Bu. Ibu maskeran ya Mas? Masker muka atau masker biasa Bu? Masker scuba Pak. Iya, enggak, ini luar biasa. Materi hari ini tuh banyak banget yang membuat Bu Ani ingin banyak bertanya. Maka sempat bertanya sama Pak Rifki, Pak boleh nggak aku bertanya lebih dari satu? Karena ada 5 pertanyaan, cuma ada beberapa yang sudah terjawab. Jadi Bu Ani hanya beberapa aja, ya. Materi, kenapa? Satu aja. Nanti pas bukber. Iya, Bang. Iya, oke, paham. Ya, materinya pokoknya luar biasa untuk hari ini. Ya, dan Bu Ani semangat banget deh. Oke, nggak lama-lama, pertanyaannya hanya 2, nggak apa-apa ya, Bu Amel ya? Iya, ya Bu Amel ya. Bantu Pak Rifki. Oke nih, pertanyaannya mengenai apa sih pengertian tentang sikap musawah. Tadi Bu Ani sempat melihat, cuma masih belum paham. Ya, nah dalam Islam ya, sikap musawah dalam Islam. Lalu yang kedua, faktor apa sajakah yang memunculkan sikap ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat? Nah itu aja Bu Amel. Terima kasih sebelumnya. Oke. Bagus sekali ya. Silahkan Ibu Amel untuk memberikan pencerahannya kepada Bu Ani. Tadi ada ya Pak, sikap musawah? Ya, pertama adalah apa yang maksud dengan sikap musawah, ya, persamaan. Oke, sikap musawah itu adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa membedakan ras, suku bangsa, warna kulit maupun jenis kelamin dan bentuk penghargaan lainnya. Jadi kita itu di mata Allah itu sama Pak, nggak ada bedanya. Itu sikap musawah. Kalau untuk faktor ukhuwah Islamiyah, mungkin yang paling mendukung itu meredam semua rasa egois manusia. Biasanya kan antara manusia satu dengan manusia lain memiliki rasa egois yang berbeda-beda ya Pak. Supaya ukhuwahnya ini tetap terjalin, kita redam nih sedikit ego kita supaya memang ukhuwah kita tetap terjaga, supaya harmonis, supaya tidak menimbulkan masalah dalam pergaulan. Mungkin itu aja Pak Rifki yang bisa saya jawab. Ya, Bu Ani jelas ya. Jadi musawah itu kalau saya ambil ibrohnya yaitu persamaan hak ya. Jadi Allah SWT itu tidak melihat wajah kita, tidak melihat kulit kita dan sebagainya. Tetapi Allah itu melihat siapa yang lebih takwa di antara kita. Nah, Allah pun seperti itu, apalagi kita sebagai manusia ya. Jangan kita melihat sama orang yang kaya baru kita menyanjungnya gitu ya. Sama yang kurang kaya gitu ya, atau miskin kita anggap sepele dan sebagainya ya. Makanya Islam itu sangat luar biasa menurut saya ya.
dibandingkan dengan agama yang lain. Ya, contohnya di agama lain itu ada kasta-kasta dan sebagainya. Ya, contohnya di India itu ada kasta Dalit. Kasta Dalit itu adalah kasta yang paling rendah. Bahkan bersentuhan pun mereka haram. Ya, bahkan dari satu kasus ada kasta mereka bersentuhan dengan kasta yang lebih tinggi. Ya, sampai dipukuli sampai meninggal segala. Nah, Islam itu jangan seperti itu. Ya, jadi persamaan ya. Musawah itu kata sawa untuk artinya sama ya. Persamaan. Begitu pun di sekolah, di kelas dan sebagainya, jangan kita beda-bedakan gitu. Ya, kita berteman dengan orang yang yang baik dengan kita karena suka ngasih sebagainya, sedangkan yang istilahnya yang kurang dari kita cuekin sebagainya, jangan. Ya, kita sama semuanya. Ya. Satu lagi tadi Bu Arija belum terjawab ya, yang bagaimana faktor-faktor agar terjalinnya ukhuwah tadi dari Bu Ani, pertanyaan yang keduanya. Silakan Bu. Oke, faktor-faktor terjalinnya ukhuwah ya Pak. Satu ya mungkin memiliki rasa kebersamaan kali Pak ya. Yang kedua yaitu meredam ya, rasa egois kita. Ya nggak perlulah kita memunculkan misalkan saya yang paling benar, saya yang paling cantik. Ya mungkin itu aja kali Pak ya, rasa kekeluargaan yang lebih ditingkatkan lagi dan memiliki perasaan saling memiliki satu sama lain. Ya, saya yakin itu sangat komplit jawabannya ya. Jadi kalau saya sedikit tambahkan, ketika kita bergaul dengan yang lain, yang pertama adalah kalau dalam tahapan Islam itu pertama ta'aruf, ya saya mengenal. Dari ta'aruf itu maka akan terjalin sekalian tafahum, saling memahami ya. Nah, dari saling memahami itu akan timbul lagi sifat namanya takaful, saling memingkul, artinya saling menolong gitu, atau ta'awun. Nah, itu ya. Jadi kalau udah kita saling mengenal, lalu saling memahami, sehingga ketika ada orang yang kita lagi ada selek dan sebagainya, kita saling paham gitu. Oh, ternyata emang dia mah sifatnya begitu. Nah, seperti itu ya. Insyaallah. Nah, dari situ akan timbullah namanya saling menolong ya. Bagus sekali ya Bu Ani pertanyaannya. Baik, yang lain silakan anak-anakku untuk mempersiapkan pertanyaannya. Terima kasih Bu Orija dan Pak Rifki. Ya, sama-sama Bu Orija yang luar biasa ya. Baik, silakan teman-teman anak-anakku yang lain untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan jangan lupa screenshot ya. Ya, soalnya yang bertanya itu nanti akan dapat reward ya. Kita udah mencatat anak-anak siapa saja yang bertanya dari mulai sanad pertama sampai ketiga, dan keempat ini belum ada yang bertanya. Ya, nanti pada akhir Ramadan kita akan undi siapa yang paling aktif dan sebagainya. Ya, karena akan kita persiapkan hadiah, yaitu Alhamdulillah. Umroh. Ya, Bu Ani kayaknya pertama nih, umroh insyaallah Bu Ani ya. Umroh. Amin. Umroh, insyaallah akan mendapatkan umroh cuma-cuma ya Bu Ani ya. Berupa brosur. Ya, enggak, cuma sampai gerbang EMA doang Bu Ani ya. Dari gerbang EMA terserah Ibu kemana aja gitu. Ya, Oke. Masih keterima Pak. Alhamdulillah ya. Enggak boleh umroh Bu ya. Di Arab Saudi belum menerima jamaah umroh dari Indonesia Bu ya. Ya, sedih Pak saya Pak. Ya, sekarang banyak yang umrohnya ke Tanah Abang Bu ya. Mereka beberapa tawaf di Tanah Abang Bu ya. Itu mau belanja Pak, bukan tawaf Ya. Pak. Ya, tawaf kan keliling-keliling kan. Tawaf artinya kan muter-muter kan. Muter-muter toko cari barang sebagainya. Jadi tawafnya sekarang di Tanah Abang ya. Silakan, ada yang lagi bertanya? Anak-anakku, Hendy bertanya, biasanya kamu bertanya, kamu dapat hadiah nanti loh. Ya. Nggak mau Pak, masih banyak yang lain Pak. Ya baiklah, ini emang anaknya malu-malu kebo ya. Ya karena gede. Baik, yang lain sih. Malu-maluin aja ujungnya ya. Yang lain silakan. Maaf ya peci Bapak ketinggalan ya. Jadi nggak pakai peci hari ini. Bohong. Tadi beneran swear, tadi saya nyariin ke ini. Baik, silakan. Ada? Oke, kalau memang tidak ada ya, saya yakin cukup jelas ya. Bu Orija menyampaikannya. Saya serasa lagi mendengarkan orasi kalau Bu Orija lagi menyampaikan ya, karena beliau itu emang aktivis ya. Asalnya beliau itu gabung di berbagai macam organisasi kuliah itu ya, ke mahasiswaan ya.
Subhanallah, ya. Jadi tolong kalian kalau kan kalau guru menyampaikan materi itu bermacam ragam ya. Jadi kalian tuh bisa mencari bagaimana yang cocok gitu. Kalau kalian mencontoh gitu. Nah, salah satunya saya rekomendasikan Bu Rija ini. Ya, ketika Bu Rija itu kamu nyampaikan, saya suka lihat, kayak lagi orasi itu. Semangatnya subhanallah gitu. Padahal lagi puasa gitu ya. Apalagi gak puasa ya hati-hati kemakan. Enggak kata. Baik. Saya kering-kering tuh, pecah-pecah. Baik, ada yang lagi? Oke, Ibu itu terlalu memuji, Bu. Ya, baik kalau memang tidak ada ya. Bagi anak-anakku nanti ini ada, insya Allah kalau ini ada rekamannya. Kayak kemarin Bu itu Bu Yus nggak ada rekamannya karena kemarin tuh ternyata laptop saya tuh agak sedikit error ya, jadi tidak bisa. Kalau ini insya Allah ada rekamannya. Bagi anak-anakku yang tidak dari awal mungkin menyimak dan sebagainya, nanti silakan kalian buka channel Madrasah Aliyah Jakarta Pusat ya, untuk menonton tausiah yang luar biasa ini yang memberikan motivasi ya untuk kita semua ini dalam pergaulan agar kalian tidak salah gaul ya, dan tidak nggak gaul gitu ya. Nah, baik, demikian, terima kasih sekali lagi Bu Airija, dan nanti saya tunggu ya di sore hari nanti untuk kita batal berjamaah ya pas maghrib tentunya. Terima kasih jazakallah dan kasiron, dan kepada anakku terima kasih yang telah gabung dari awal sampai akhir. Kalian memang luar biasa yang masih gabung. Ini ada anak-anak pilihan ya, yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan dan haus dengan mencari pahala dari Allah SWT. Mohon maaf jika banyak salah dari saya ya, dan kalau banyak salah dari saya, tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan Pak Rifki, duluan Bu Ani. Silakan anak-anakku yang mau saling menyapa dengan teman-temannya yang ya mungkin kalian jarang tetap muka dengan teman-temannya. Silakan mukanya ditetap ya. Berubah nggak? Nah tuh si Alif lihat mantep. Itu Bapak berubah Pak. Apanya nak? Pipinya Pak yang sebelah kiri makin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Bapak berhasil dalam saum nak. Ya. Jadi kalau saum itu jangan memperlihatkan kita lagi puasa nak. Santuy aja ya. Ya. Santuy ntar sore ngopi lagi Bapak. Yang penting kamu buka puasa itu pas azan ya. Ya iyalah Pak. Ya. Karena azan zuhur. Apa Pak? Azan zuhur itu persis sama dengan azan maghrib nak ya. Dadah semuanya, assalamualaikum. Salam.